Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita semalam ringkasnya adalah bahwa salah satu dosa-dosa yang paling banyak menjerumuskan dan memasukkan orang ke dalam neraka adalah dosa lisan, lidah. Dan di antara dosa-dosa lidah yang paling banyak itu adalah gunjing, disebut dengan ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang ketika inyo ndak ada di dekat kita, di hadapan kita, dengan hal-hal yang inyo ndak suka. Asal kata ghibah gaib, tidak ada, tidak hadir. Jadi ketika inyo ndak hadir, kita bicarakan tentang pribadinya atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang inyo ndak suka dibicarakan, namanya ghibah. Ghibah itulah yang terjemahan orang maksud gunjang. Gunjang. Rasanya tidak ada kita manusia yang tidak pernah bagunjang atau dipergunjangkan. Dua kemungkinan. Catatannya yang disampaikan oleh para guru-guru kita, kalau ada orang membicarakan aib seseorang kepada kita, dan sering terjadi, satu saat aib kita akan diceritanya ke orang. Jadi hati-hati orang kau. Kemudian hukum gunjang semalam kita sampaikan salah satu dosa besar yang tidak bisa, yang tidak hanya apa? Yang tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah. Tidak pada, kecuali dengan minta maaf, minta rela, adalah gunjang. Karena dosanya bukan hanya kepada Allah, tapi berkaitan dengan kita, sesama kita. Hati-hati dengan gunjing. Kemudian di antara faktor-faktor yang atau penyebab-penyebab kita yang mendorong kita untuk bergunjing antara lain, marah, benci, kesal, jajuk, sakit hati, yang tidak bisa kita lapihan dekat orang tua di belakang kita sabit. Yang kedua dengki. Yang ketiga ujub, bangga, menatian-natian diri, merendah-rendahan orang. Kemudian memang kita acok suka suuzan, buruk sangka, suka mematoi, menyibuk-jibukkan kerja orang lalu kita bicarakan. Kemudian sekadar untuk lawak, canda. Itu hal-hal antara lain yang menyebabkan kita acok bergunjing. Nah, satu bergunjing itu ada aja dibolehkan lah. Sebagaimana kita sampaikan, hanya untuk mengenang. Yang pertama untuk memperingatkan orang. Yang kedua minta penjelasan, minta fatwa ke guru. Yang ketiga mengadukan perangai orang yang zalim, yang lalim kepada kita, dan seterusnya. Nah, malam kini kaji kita adalah bacaro minta ampun, bacaro tobat daripada dosa gunjang. Sebelum itu kita sampaikan, kita bacakan dua buah hadis dulu. Yang pertama hadis riwayat Imam Abu Dawud 409, ma min dzambin ajdaru
ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'ati rahim. Tidak ada satu pun dosa, ma min zambit, tidak ada satu pun dosa yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah Ta'ala bagi pelakunya sanksi hukuman atau siksaannya di dunia kok, di samping nanti di akhirat tetap diberi sanksi hukuman dan sisa, seperti dosa baghi, dosa melampaui batas, itu kezaliman kepada orang lain, dan dosa memutuskan hubungan satu rahim, dan dosa durhaka kepada dua orang tua. 3. Kita ulang melihat di antara sekian banyak dosa-dosa, tidak ada satu dosa pun ajdar yang lebih patut disegerakan oleh Allah hukumannya, sanksinya, atau siksanya, atau azabnya di dunia kok bagi pelakunya, di samping nanti di akhirat tetap diberi sanksi hukuman dan siksa, selain daripada dosa 3. Dosa al-baghi namanya, zalim, memutihkan hubungan satu rahim, dan dosa durhaka, uquq, dosa durhaka kepada dua orang tua. 3. Nang kita baca cek baghyu, al-baghyu. Bagi kita yang rajin menyimak khutbah, di sebagian khatib kocok dibaca di khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Barangkali kita kalau menyimak khutbah kedua, tapi biasanya orang tekan tu ada al baghi, anan al baghi, baghain ja baghyu, baghi. Asal kata baghi adalah membuat rusak, membuat bencana, sehingga mengakibatkan orang lain mendapat celaka, sengsara, kesakitan, penderitaan. Kemudian terpakailah kata-kata itu untuk zalim. Karena yang namanya zalim pasti orang merasakan akibatnya. Maka dapat kita tarik kesimpulan, salah satu dosa yang disegerakan azab siksa di dunia adalah salah satunya kezaliman. Di samping nanti di akhirat pun tetap mendapat sanksi hukuman. Satu saat sebelum seseorang mati, namanya qabla al-maut, sebelumnya mati. Dalam hadis lain, kullu dzambin, setiap dosa, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah menunda, Allah mengundurkan, Allah mengakhirkan dosa-dosa itu sampai batas waktu tertentu, bahkan sampai kiamat, tidak diberi sanksi, tidak diberi hukuman, tidak diberi sisa atau azab, melainkan al-baghya wa uquqal walid, melainkan dosa lantaran berbuat zalim dan durhaka kepada kedua ibu bapa, atau dosa memutuskan silaturahim, akan disegerakan di dunia sebelum mati. Itu dalam hadis lain, qabla al-maut. Satu saat orang yang zalim itu, satu saat, suatu waktu, suatu ketika sebelumnya matinya pasti akan merasakan akibat kezaliman yang dilakukan. Kecuali nya taubat, kecuali minta maaf, kecuali minta rela. Salah satu bentuk kezaliman mencuang, mencaci, memaki, menghina, menyebar-jebarkan, memviral-viralkan, membongkar-bongkar kejelekan, rahsia, kejahatan.
mempergunjingkan, menuduh. Banyak lah. Iko semuanya zalim. Bagi orang nu luko kanai padang bisa sembuh, bisa sanang, tapi luko karena muncuang payah, tak same je baru. Tak same, ngilu je baru kerja. Nah, salah satu bentuk dosa muncuang itu gunjiang lah. Gunjiang. Gunjiang kau disebut dengan humazah. Wailul likulli humazah. Humazah. Secara bahasa humazah itu artinya menungok, mendorong. Humazah. Hamaz, mendorong. Lalu kemudian terpakai untuk mendorong orang supaya jatuh dia menjuang. Kalau kau mendorongnya tangan, Tuhan. Mendorong itu di belakang, di muka tidak ada mendorong, di muka miri namanya. Mendorong orang di belakang supaya jatuh, tajambab. Itu aja gua. Dia tangan, dia tungkik, dia alat. Lalu dipakai untuk mendorong orang dia kata-kata. Sehingga orang jatuh martabatnya, jatuh kemuliaannya, jatuh harga dirinya. Tak telaknya mangkik muka lah. Gara-gara muncung kita. Bernama humazah. Wailul likulli humazah. Kalau lumazah di depan, mencela, mencaci, memaki. Kalau awak mencela orang, memaki orang, mengato-ngato orang di mukanya, bisa bela diri. Menudiang-nudiang, menuduh-nuduh, begini, bisa membela. Bisa jalehan, bisa terangkan. Tapi kalau di belakang orang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berapa. Laki itu percaya di belakang. Dengan kata-kata, dengan tuduhan, bagana begini, tidak bisa menjalin, tidak bisa menerangkan. Bak kata awak. Itu namanya humazah. Humazah. Nah, menggunjing, menuduh, menyebar-nyebarkan, membicarakan aib orang, kejelekan orang, apalagi tidak itu kerajaannya, suatu bentuk kezaliman yang akan segera di hukumannya, sanksinya kita peroleh dunia. Dan setiap kali kita mengunjung orang, dosa orang pindah ke awak. Kalau awak diambil itu jadi. Begitu beratnya bergunjing. Sehingga siapa yang membela ya, man radda an irdi akhihi, siapa yang mempertahankan dan membela saudaranya sesama muslim, ketika saudara engkau dipergunjingkan, dituduh-tuduh, dicaci maki, diolok-olok, dihina, dibongkar-bongkar aibnya, di hadapannya nyobela. Man radda an irdi akhi, siapa yang membela, siapa mempertahankan orang lain, saudaranya sesama muslim, ketika dicaci maki, diumpat, dipergunjingkan, dikata-katai, dituduh di mukanya, nyobela. Raddallahu an wajihin nara yaumal qiyamah. Allah akan bela pula wajahnya daripada api neraka. Berarti begitu hebat bahaya gunjing, sehingga membela orang yang dipergunjingkan itu dikasih imbalan, karena ialah mempertahankan, membela saudaranya sesama Islam, Muslim, dicaci maki, diumpat, dituduh, dikata-katakan, begini, dipertahankannya, dibelanya habis-habisan. Allah akan bela dirinya dari neraka.
Kenapa begitu besar ganjarannya? Sampai-sampai Allah bela dirinya supaya jangan masuk neraka. Karena lah membela kehormatan seorang Muslim. Kehormatan seorang Muslim itu lebih agung daripada Ka'bah. Begitu pendapat ulama. Ketika kita menjatuhkan kehormatan orang dengan menuduhnya, menggunjingkannya, mencari-cari kesalahannya, menyebar-jebarkan, ketika itu di samping udara kumua, lautan keruh, udara kumua, lautan keruh, maka ketika itu secara tidak langsung kita telah buka pintu besar-besar menuju neraka. Tidak boleh dianggap sepele, dianggap enteng. Bahkan kaji kita semalam, tidak boleh kita pakai tek. Gunjiang-gunjiang seketik, tidak apa gitu. Tidak boleh. Jangan pakai tek. Jangan tidak berbahaya. Sangat berbahaya. Al-Quran sendiri mengatakan, sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu sesama Muslim? Tentu kamu jijik, maka jijik itulah pengunjiannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging? Lahman, daging. Kan kanibal dah, makan daging sesama. Daging tu daging saudara kita sesama Muslim. Dalam menjadi bangkai busuk. Adakah kamu yang suka memakan daging itu? Tidak ada. Jijik jajuk. Maka jijik jajuk itulah untuk mempangunjiangkannya. Kan sudah Al-Hujurat. Kaji ya, kalaulah telongsong bano dah. Baca ronalah telongsong wa pangunjiang orang. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama pada kita. Pertama, harus mendatangi dan meminta maaf kepada orang yang kita gibah. Kalaulah sampai gibah gunjiang itu ke telinganya, kita sampai, kita turutnya, minta maaf. Bahasa awak dipalui saya, tapi kecian di kami bakal aku. Palui. Harus mendatangi minta maaf. Kalaulah sampai ke telinganya. Lah tersebar, kita mengaku saya. Tapi kalau alun sampai ke telinga orang ko, alun tahu nyalai bahasa kita pengunjiangan. Itu lebih gampang. Cepet-cepet istighfar, cepet-cepet minta ampun kepada Allah untuk diri awak dan untuk orang tu. Lalu tukar. Lima kita jelek-jelekkan, lima kita buruk-burukkan, lima kita caci, lima kita pengunjiannya. Ditampek-tampek di mata kita pujinya balik. Penumbuk no. Kan pengunjian kan mencabik orang dah. Pengunjian pencabik orang, menyabian orang. Kita tumbuk dia. Ya kita tumbuk sabik ni elok-elok no. Sabik ni rancak-rancak tentang kerajaan. Di mana kita cok cerita tentang orang tu. Kita minta ampun, lalu kita capek. Kalau bahasa awaknya sudah taufik, terpuji. Sudah orang taufik dipuji. Tapi kalaulah sampai ke telinga orang tu, aku parahnya. Apalaginya banci kepada awak. Dendam sakit hati. Dia selalu nak kesakit hati. Dituduh, dituding, dibongkar, diperkatakan di sana sini, luar biasa. Bagaimana kalau orang tu lah mati? Lah matinya. Kasih kita minta maaf. Kalau hutang hutang perak, dapat dibayar. Bisa diwariskan untuk membayar kali waris. Tapi hutang kecil, hutang cerita, hutang kezaliman tak bisa. Orang awak nampak manihnya,
Dan kami ahli waris lah terlebih dulu memaafkan. Itu tidak ada masalah ahli waris lah. Dan kami ahli waris lah terlebih dulu memaafkan. Bersalah ya. Bersalah orang mati. Itu mengalau ahli waris memaafkan. Kalau kita baca, dosa-dosa kami, kesalahan kami, terlongsong-longsong, dia ahli waris, dia memaafkan kesalahan kami. Kalau ahli waris, tak ada. Tapi masalahnya orang mati. Ahli waris bisa mengicik aja mah. Dan dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada beliau berpasang kepada kami ialah beliau makan. Baru. Nah, orang kalau mati, lah meninggal, kesiapa minta maaf? Tidak bisa ahli waris mewakili. Cara minta ampun. Minta ampun kepada Allah, banyak beramal saleh, membuat kebajikan, lalu berhenti menyebut-nyebutnya. Dan cak-cak sesabit tentang. Aku cara tobat, cara minta ampun daripada dosa gunjang. Kembali kita katakan, kalau dosa kita kepada Allah, langsung. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Pemaaf, Allah Maha Pengasih. Dan orang pun tak Allah dah. Awak kan orang awak tak Allah dah. Awak tak pengampun dah. Awak tak pemaaf. Salah satu sifat awak penyimpan, pendendam. Kecuali orang-orang dalam batu-batu kuat imannya. Kuat ibadahnya barangkali tak ada menyimpan. Tapi bahasa orang awak tu kita pecik. Tak lalu dia didarik dan tanjaknya kan dendam menyimpan. Sampai putih tulang nak kena maafkan, menyimpan mana dah. Tu bariknya mencuang kah? Sampai putih tulang dia tak kena maafkan. Itu orang putih aja kan? Atau orang mengecewakan, isu dia kira kita tahu. Ini kau lantuan lah, terserah lah. Ini dia kira bisa dihitung. Berarti orang menyimpan. Dosa kita kepada Allah, langsung kita minta ampun. Dengan sebagaimana minta ampun, taubat nasuha. Dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau dosa kepada manusia, aku bariknya. Ini nak Allah, kita pun nak Allah. Semua minta maaf. Kadang-kadang ketika di Jumaat bersampaian tu, Ustaz Surek, bari papa ibu, 5 orang dah. Aku muncul hari baca cintaku tu sekali mawahnya. Kamu terang ngau tu. Bukan cok salat kan? Kamu cok salat. Salat Jumaat tu cok. Nak di siko, nak di mana deh, terang ngau. Baca kapun doang sekali mawah. Muncul saya bisu. Nak cakap lai. Bagi tahu sama tu kau. Yolah lai lah. Jabalah ni maunya. Mana nak? Itu bahaya muncul. Jadi untuk itu tidak boleh kita pandang remeh, pandang enteng, pandang sepele. Sebab dosa terbesar bagi muncul engkau salah satunya gunjang yang disebut dengan ghibah, sampai-sampai disamakan dengan memakan daging bangkai, daging manusia lah menjadi bangkai busuk. Maka itu semua dengan memakan, semua dengan menguncang. Itu bahaya. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita pahami. Mari kita tobat, beristighfar daripada dosa gunjang-gunjang kita. Cok-cok saya minta maaf, minta rela, pamanih saya basuh, pahalui kecek. Iko de sadik basuh jarang bertemu ma tahu tapi kecian bagai apa manih memang ma tahu tapi kecian memang apa kecian lah tapi manih iya tu tapi kecian kadang-kadang ya mentul lah
Namun kita orang kini miskomunikasi namun pamanih miang. Orang awak kan pandai jatuh. Orang awak ko cukup yang jatuh. Barana rendah jatuh kaki ke bawah. Jadi orang pandai buat saya jurus ilmu kucing jatuh. Jatuh. Lain nak tekasan jatuh. Buat di Minang ko jatuh ku ampe. Tu tepai. Tu cuba dak. Tu alai. Jatuh ke liki. Jatuh asok. Nak don cak jatuh tu. Jatuh asok dah susul oleh. Itulah kaji kita malam ini kok khabar. Jadi itu kaji bah. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.